Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 99 Kabupaten Sambas tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Bab 2. Konsep dan prinsip pelayanan publik. A. Indikator keberhasilan. Dalam pembahasan pada bab ini, difokuskan pada materi konsep dan prinsip pelayanan publik. Setelah mempelajari seluruh materi pada bab ini, diharapkan dapat yang pertama, mendeskripsikan pengertian pelayanan publik. Yang kedua, mendeskripsikan jenis barang atau jasa publik. Yang ketiga, mendeskripsikan pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks. Yang keempat, mendeskripsikan prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, jenis barang atau jasa. Menurut para ahli, barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki yang pertama, rivalry, yang kedua, excludability. Rivalry yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah difokuskan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu lain tanpa mengurangi manfaat dari barang jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakan kemudian. Selanjutnya, excludability yang rendah maknanya yaitu produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. 3. Pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks. Dalam definisi ini yang lebih sempit lagi, pelayanan publik bahkan seringkali disalahpahami sebagai pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang dalam klarifikasinya Reply 1985 masuk dalam ranah protektif regulator polisi atau kebijakan protektif dan kompetitif regulator polisi atau kebijakan kompetitif. Selanjutnya, C. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat memahami bagaimana seorang ASN yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Saudara sebagai ASN yang baru akan memulai perubahan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip pelayanan yang sudah saudara pelajari tersebut. Sebagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah yang pertama, partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, dan kesembilan berkeadilan. Bab 3. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Indikator keberhasilan. Yang pertama, mendeskripsikan pola pikir ASN dalam pelayanan publik. Yang kedua, memberi contoh pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik.
Tindakan dan perilaku sebagai ASN yang baik akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis jangka panjang yang penting bagi upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN. Sebagai pegawai ASN, diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan atas tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kinerja. Yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap saudara dapat menggambarkan instansi atau organisasi saudara. Saudara sebagai pelayan publik adalah perwakilan organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, pelayanan dalam birokrasi pemerintah akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai ASN. Bab 4. Praktik etiket pelayanan publik. Indikator keberhasilannya, yang pertama, mendeskripsikan praktik etiket dalam pelayanan publik. Yang kedua, memberikan contoh praktik etiket pelayanan publik. Pengertian etiket dan etika. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat, kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis yaitu etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. C. Dasar-dasar etiket. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Menurut Alam 1989, Simonki 1982, yaitu A. Politenas, yaitu sikap yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati atau menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Yang ketiga, attentive, yaitu sikap penuh perhatian diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap menolong pihak lain yang memandang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan tersebut. Yang kelima, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Yang ketujuh, self-control, adalah sikap menguasai diri, mengendalikan emosi dalam setiap situasinya. D. Manfaat etiket. Ada beberapa manfaat dari etiket. Menurut Alam 1989, Simonki 1982, yaitu A. Komunikatif,
adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. B. Atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. C. Respectable adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Self-confident adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Praktik etiket pelayanan. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etiket bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etiket bertamu dan menerima tamu. Yang keempat, etiket bertelepon. Yang kelima, etiket menangani keluhan pelanggan. Sekian dari saya pemaparan materi tentang pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.